Selamat sore adik-adik, hari ini kita kembali belajar. Kita belajar fisika dan hari ini tetap melalui video. Jadi harapan kakak kalian tetap semangat, masih semangat dan mendengarkan videonya dengan baik dan benar. Dan tetap seperti minggu-minggu kemarin dek, videonya kalian catatkan kembali di catatan supaya nanti tidak lupa. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai kalor. Seingat kakak, di buku catatan sudah pernah kakak buat tentang ataupun penjelasan tentang kalor. Nah, jadi kalian buka kembali catatannya. Nanti kalian yang video ini harus dicatat kembali, nggak masalah, ada 2 catatan, yang penting kalian semakin paham. Oke adik ya, kita mulai ke kalor. Pengertian kalor. Kalor adalah energi yang ditransfer karena perbedaan suhu. Jadi, kalor itu adalah salah satu bentuk energi. Biasanya, Dek, disebut dengan energi panas. Nah, di sini penjelasannya, kalor adalah energi yang ditransfer karena adanya perbedaan suhu. Simbol kalor adalah Q besar. Nah, di sini ada satuannya, Dek. Satuan kalor secara internasional atau SI yaitu joule, dan secara tidak internasional atau tidak baku itu nama lainnya CGS, dia itu adalah kalori atau kal. Nah, jadi kalau dia di dalam makanan itu kan biasanya berapa kalori. Nah, itu yang dipakai satuan dari energi kalor. Jadi yang kita makan itu deh salah satu bentuk energi. Dia terdapat di dalam makanan. Jadi satuan kalor secara internasional joule, secara tidak internasional atau tidak baku adalah kalori atau kal. Ingat ya, kalor adalah energi yang ditransfer karena perbedaan suhu, dan simbol kalor adalah Q. Satuan kalor adalah, tadi kan dia ada 2, yaitu joule dan kalori. Nah, ini pengertiannya. Kalori, 1 kalori adalah jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air dari suhu 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5 derajat Celcius. Jadi 1 kalori itu adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air dari suhu awal 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5 derajat Celcius. Berarti dia naik 1 derajat Celcius. Itu pengertian 1 kalori. Nah, di sini joule di sini ada dikatakan 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Jadi 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Ini dinamakan kalor ekivalen mekanik. Dalam materi kalor ada disebut dengan kalor jenis. Di sini penjelasan untuk kalor jenis adalah setiap zat memerlukan sejumlah energi per satuan massa yang berbeda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Jadi setiap zat memerlukan energi per satuan massa yang berbeda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Itulah pengertian kalor jenis. Nah, di sini kalor jenis dipengaruhi oleh yang pertama, berbanding lurus dengan massa. Yang kedua, kalor jenis memenuhi hubungan sebagai berikut, yaitu C sama dengan Q kali per M kali delta T. Jadi kita lihat C sama dengan Q per M kali delta T. Nah, boleh kalian catatkan deh. C sama dengan kalor jenis. C sama dengan kalor jenis, Q sama dengan kalor, M sama dengan massa, delta T adalah perubahan suhu. Nah, ini harus kalian catatkan. Memang tidak kakak tuliskan di dalam video ini, tapi harus dicatat dengan mendengarkan rekaman suara kakak. Nah, di dalam peta konsep ini, di sini dibuat deh, kalian boleh ikutin, kalor mengakibatkan perubahan suhu dan perubahan wujud. Jadi, kalor mengakibatkan perubahan suhu dan mengakibatkan perubahan wujud. Jadi, sebab akibat dari kalor ada 2, yaitu perubahan suhu dan perubahan wujud. Kalau di sini perubahan suhu, kita pakai rumusnya Q sama dengan M kali C kali dengan delta T.
T. Tetapi kalau untuk perubahan wujud, dia ada dua rumusnya. Q sama dengan ML atau Q sama dengan M kali U. Dengan catatan, untuk kasus perubahan wujud, di situ dengan catatan deh suhunya tetap. Nah, jadi untuk kalor mengakibatkan dua perubahan, yaitu perubahan suhu dan perubahan wujud. Untuk perubahan suhu, rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T, sedangkan untuk perubahan wujud dia juga ada dua rumusnya. Q sama dengan M kali L atau Q sama dengan M kali U. Untuk perubahan wujud, kita tetap ingat dengan catatan suhunya harus tetap. Perubahan wujud yang diakibatkan oleh kalor, di sini kita bisa lihat, wujud suatu benda dapat berubah jika menyerap atau melepaskan kalor. Jadi, wujud suatu benda bisa berubah ketika dia menyerap atau melepaskan kalor. Nah, perubahan wujud D di sini ada 5 proses, yaitu melebur, menguap, menyublim, mengembun, dan juga membeku. Kalau dia melebur, artinya dia menyerap kalor. Kalau dia menguap, berarti dia menyerap kalor. Kalau dia menyublim, artinya menyerap kalor. Kalau dia mengembun, berarti dia melepaskan kalor. Kalau dia membeku, itu artinya melepaskan kalor. Ini boleh kalian tambahkan ke catatan ya. Kalor lebur dan kalor beku. Nah, kalor lebur didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat untuk melebur pada titik leburnya. Jadi, kalor lebur ini digunakan oleh suatu benda atau suatu massa pada saat titik leburnya. Titik leburnya deh itu pada saat 0 derajat. Artinya di 0 derajat itu pada saat meleburnya batu es, misalnya ya, pada saat meleburnya batu es menjadi air. Nah, di saat titik 0 derajat, kita pakai rumus Q sama dengan M kali L, dengan keterangan Q jumlah kalor, satuannya joule, M massa zat dalam satuan kilogram, dan L itu adalah kalor lebur. Jadi, yang nilai Q sama dengan M kali L itu biasanya dipakai untuk kasus pada suhu 0 derajat, ya deh ya. Untuk kalor uap atau kalor embun, di sini pengertiannya adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat untuk menguap pada titik didihnya. Jadi, kalor uap ini digunakan jika kasusnya itu pada saat titik menguap deh. Titik menguap itu adalah pada saat nilainya 100 derajat Celcius. Ingat ya, kalau kalor lebur tadi 0 derajat Celcius, kalor uap itu pada 100 derajat Celcius. Kita gunakan rumusnya Q sama dengan M kali U, dengan keterangan Q sama dengan jumlah kalor atau joule, M massa zat, dan U adalah kalor uap, satuannya adalah joule per kilogram.